Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lentera Hati. Di balik tenangnya sebuah desa di Kabupaten Ngawi, tersimpan banyak misteri sebuah peradaban kuno. Ya, di sini saya sekarang berada di Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggelar, Kabupaten Ngawi, di mana di sini ada jejak-jejak peradaban masyarakat zaman kuno. Bisa disaksikan semua teman-teman. Di balik sini ada banyak arca, ada arca Ganesha, ada arca Nandi, dan arca-arca yang lain, dimana ini membuktikan bahwa dulu di desa ini ada sebuah peradaban kuno yang sudah maju. Simak terus, saksikan terus penjelasan saya terkait situs Reco Bandeng. Teman-teman semua, ketika kita masuk ke wilayah situs Reco Bandeng ini, yang pertama kita lihat adalah ini sebuah stupa, ya, dimana di atasnya ini adalah ukiran bunga teratai. Ini adalah mempunyai simbol kemakmuran, simbol keindahan, dan seterusnya. Di bagian depan, teman-teman semuanya, ini ada pahatan, namun kurang begitu jelas ya kalau tidak langsung. Di sini ini ada kepala, ini tangan, ini badan, ini duduk bersila seperti orang bersemedi atau bertapa. Terus teman-teman semuanya, di sebelah utara ini ada aksara. Nah, aksaranya ini sudah aksara bahasa Jawa. Ini sepertinya bukan bahasa Jawa kuno, bukan Kawi, sepertinya ini aksara Jawa tapi kurang begitu jelas. Mungkin saja ini aksara Jawa kuno atau Kawi. Mungkin teman-teman pegiat sejarah bisa menjelaskan di kolom komentar, sharing-sharing. Yang jelas mohon maaf karena ini kurang begitu jelas. Saya juga bukan ahli sejarah aksara, jadi saya tidak bisa menjelaskan kepada teman-teman. Mohon teman-teman yang tahu bisa jelaskan di kolom komentar ya. Oke, selanjutnya teman-teman kita perhatikan lagi di bagian sebelah selatan sini. Sebelah selatan sini ada pahatan namun sudah tergerus oleh zaman, sudah nggak begitu kelihatan bentuknya seperti apa. Oke, selanjutnya saya sekarang di area sini. Di sini ada sebuah pahatan di mana ini bentuknya seperti rumah. Di atasnya itu ada sebuah segitiga kayak gunung yang memancarkan kayak letusan gunung. Nah, ini mungkin simbol Gunung Lawu yang dulu pernah aktif. Oke ya, ini ada sebuah stupa, di atasnya ada bunga teratai. Oke, selanjutnya teman-teman, mari kita lihat arca yang lain. Oke, lanjut. Nah, teman-teman di sini bisa diperhatikan ya. Nah, ini ada sebuah batu atau arca. Nah, dimana ini kalau orang-orang zaman Hindu atau zaman Buddha dulu ini dipakai untuk ritual atau ibadah, dimana air yang keluar dari sini ini adalah jalan air. Ini disebutkan atau disimbolkan, diyakini sebagai air yang suci, dipakai untuk ibadah-ibadah tertentu, ritual-ritual tertentu. Nah, kira-kira ini namanya apa? Simak terus penjelasan saya nanti di akhir dan saya sebutkan ini namanya batu apa.
Oke teman-teman ya, ini di atasnya ini ada lubang-lubang untuk air, menampung air hujan atau air yang dipakai untuk ritual, dimana nanti di bawahnya air mengalir diwadahi oleh penganutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke arca selanjutnya. Nah, bisa dilihat ya, ini arca apa teman-teman? Ini adalah arca Ganesha. Arca Ganesha ini adalah simbol dari kemakmuran dan kepintaran atau kecerdasan. Jadi ini bisa dikatakan dewa penjaga, dewa kemakmuran, dan dewa ilmu pengetahuan. Ini arca Ganesha. Arca Ganesha ini adalah dewa yang disimbolkan sebagai bentuknya manusia tapi mempunyai telalai yang panjang atau seperti gajah. Namun ini wajahnya sudah rusak, sudah kempil, namun terlihat masih tangannya masih terlihat, kakinya, terus gelang yang ada di tangannya. Ya, di tangannya sini memegang sebuah apa ya namanya? Kalau orang Islam kayak tasbih kayak gitu. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini adalah arca Ganesha. Ini mahkotanya, mahkota atau kupluknya dewa Ganesha. Nah, selanjutnya mari kita spill arca yang lain. Oke, teman-teman semua bisa diperhatikan, ini bisa dilihat ya. Sudah kelihatan. Ini arca apa? Nah, oke, saya tulis sedikit. Nah, teman-teman semua, ini adalah arca Nandi. Arca Nandi ini adalah kita menyebutkan hewan sapi. Ini adalah tunggangan dewa Siwa atau dewa Wisnu. Teman-teman bisa disaksikan bersama, dilihat bersama ya. Ini sama seperti yang tadi, ini dipakai untuk ritual atau ibadah, ini dipakai untuk keluar air sucinya. Dan di belakang sini ini masih ada arca Nandi juga, ini arca Nandi juga tapi sudah rusak. Nah, ini tidak terlihat jelas pahatannya apa. Nah, di sini ada seperti stupa juga, tapi tidak begitu jelas seperti apa. Oke teman-teman, ini saya dekatkan gimana kondisinya. Nah, ini bisa dilihat ya, perhatikan bersama. Dan ini ada tumpukan-tumpukan batu yang kurang begitu jelas ini dulunya bentuknya seperti apa, fungsinya apa. Kalau yang besar-besar ini arca Nandi. Nah, terus sampai juga Nandi ada 3 arca Nandi. Nah, selanjutnya ini ada arca Lingga dan Yoni, teman-teman semua. Arca Lingga dan Yoni ini adalah salah satu simbol maskulin dan feminim, atau bisa diartikan sebagai asal muasal terjadinya manusia. Jadi manusia berasal atau terbentuk dari sini. Arca Lingga dan Yoni, dimana yang bawah ini namanya Yoni, yang atas ini adalah Lingga. Jadi ada 2 arca Lingga Yoni yang cukup besar. Nih, bentuknya seperti ini arca Lingga dan Yoninya. Nih, arca Lingga dan Yoni. Nah, untuk lokasinya dipagar dengan kawat berduri. Nah teman-teman, ini ada setumpukan batu-batu yang setelah diekskavasi oleh BPCB Jawa Timur masih belum bisa diidentifikasi ini fungsinya untuk apa, tumpukannya apa aja, karena selain batu-batu ini seharusnya ada batu-batu yang lain di mana sudah tidak ada. Situs Reco Banteng dinamakan situs Reco Banteng karena sebelum
candi atau arca-arca ini ditemukan, dulu daerah ini berupa gundukan tanah yang sangat tinggi seperti bukit. Nah, di mana gundukan-gundukan ini dahulunya sering didatangi hewan-hewan, khususnya hewan banteng, kerbau, sapi. Untuk banteng liar sering datang ke sini ketika sore hari, ketika malam hari. Nah, ini membuat penasaran oleh masyarakat sekitar, khususnya adalah tokoh atau sesepuh desa sini. Lalu sama pihak-pihak terkait, gundukan tanah itu digali, teman-teman. Setelah digali pada tahun 1938 atau 1937 menjelang 1938, ternyata ditemukanlah banyak arca di sini. Nah, ini adalah sisa-sisa arca yang ditemukan pada tahun 1938. Nah, setelah ditemukan ini, maka situs ini dinamakan situs Reco Bandeng. Karena sebelum situs ini ditemukan, di daerah sini gundukan-gundukan ini selalu didatangi oleh hewan banteng, khususnya umumnya banyak sekali hewan-hewan yang sering kumpul di sini. Nah, tidak hanya penamaan situs saja, dusun ini yang dulunya bernama Karangblak lalu diubah menjadi nama Dusun Reco Bandeng, Desa Wonorejo, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi. Sejarah yang ada di Kabupaten Ngawi, Kecamatan Kedunggalar. Teman-teman semuanya bisa dilihat ini ada pahatan seperti untuk manusia. Kepalanya, tangannya. Kalau memang dulu di sini menyimpan sebuah peradaban, lalu peradaban apa kira-kira? Apakah peradaban di era Majapahit atau peradaban di era Mataram? Jelas situs ini ditemukan pada tahun 1938, era kolonial Belanda. Sebuah situs yang bercorak Hindu, menandakan sebuah peradaban di kawasan sini. Sudah peradaban manusia yang beragama.
Bukanlah manusia-manusia yang tak mengenal Tuhan. Ngawi penuh dengan misteri. Salah satunya adalah sini, situs Reco Bandeng atau Arca Bandeng. Ini berada di utaranya Gunung Lawu. Kalau kita coba telusuri ke arah barat, di Kecamatan Ngerambe juga ada sebuah situs candi, di mana candi itu dulunya juga berupa gundukan-gundukan yang sangat angker. Lalu setelah ada yang menemukan sebuah arca, maka dilakukan ekskavasi. Ke barat lagi ada lagi sebuah situs seperti candi atau batu-batu yang masih menjadi misteri, belum diketahui nama candi tersebut atau sejarah dari candi tersebut. Banyak sekali daerah-daerah Ngawi yang menjadi misteri. Untuk itu teman-teman semuanya, saksikan terus perjalanan saya di channel Lentera Hati supaya kita mampu mengungkap, mengenali misteri-misteri yang ada di Kabupaten Ngawi. Tonton terus channel Lentera Hati. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Saya Martono dari channel Lentera Hati mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.